Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin. Amin. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadhil qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu kita masih diberi nikmat sehat walafiat, kedua yaitu masih bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amal yang senantiasa kita lakukan benar-benar menjadi satu wasilah kita bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kemarin kita bahas tentang masalah iddah, ya, masa iddah. Insyaallah untuk pagi ini yaitu kewajiban atau hak bagi istri yang sedang melaksanakan iddah dan suami kepada sang istri yang lagi melaksanakan iddah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil wa bi karamatin nabi aswarihi. Faslun wa yajibu lil mu'tadi, wajib hukumnya kepada wanita yang lagi melaksanakan masa iddah. Ar-raji'atu, pertama yaitu yang terkena tolak roji. Tolak roji itu yaitu tolak yang bisa rujuk kembali, ya, di antaranya yaitu talak satu dan talak kedua. Itu disebut talak roji. Apa kewajiban kepada wanita yang sedang melaksanakan iddah? Asukna, pertama yaitu wajib yaitu memberi tempat tinggal, ya. Kalau misalnya tempat tinggalnya masih di situ ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ke orang tua dulu nggak apa-apa, yang penting ada tempat tinggalnya. Kemudian wa nafaqatu, kedua kewajiban suami kepada istri yang sedang melaksanakan iddah itu apa? Memberi nafkah. Dengan catatan memberi nafkah itu yaitu apa? Wal kiswatu ila antakuna nasizatun, kecuali kalau dia nusus. Nusus itu yaitu wanita yang melawan kepada sang suami, baik melawannya sebelum tertalak atau selagi masa iddah. Kalau misalnya banyak melawan kepada suami, maka masa iddahnya pun tidak wajib untuk memberi nafkah, ya. Kalau misalnya banyak melawan gitu, ya. Kalau misalnya nurut, tapi kalau mohon maaf, kalau yang namanya gugat cerai itu biasanya, gitu, ya, biasanya itu banyak melawan, maka tidak wajib. Biasanya kalau gugat cerai beda dengan diceraikan oleh sang suami, biasanya itu dalam keadaan baik. Tapi kalau gugat cerai itu kebanyakan nusus, maka tidak wajib nafkah. Kemudian wajibu, dan kewajiban lil ba'in, bagi yang melaksanakan tolak ba'in. Tolak ba'in itu tolak tiga tolak tiga mah asukna, pertama apa? Kewajibannya cuma memberikan tempat tinggalnya. Duna nafkah, tidak memberi nafkah yang sudah talak tiga, ya. Karena kan kalau yang talak tiga itu tidak bisa rujuk kembali. Kalau pengen rujuk talak balik itu harus pakai muhalil, dia harus menikah dulu dengan orang lain, maka tidak wajib memberikan nafkah baik pakaian atau yang lainnya. Illa angtakuna, kecuali yang tertalak baik itu hamilan, dalam keadaan hamil, maka wajib nafkah. Kalau misalnya dalam keadaan hamil itu, maka tidak wajib nafkah. Kenapa wajib nafkah? Karena sebagian ulama itu untuk apa? Janin. Gitu. Dan wajibu, dan wajib alal mutawaffa, kepada wanita yang ditinggal mati. Ini mah iddahnya anha, kepada itu sang istri, al-ihdad, yaitu pertama apa? Mencegah, ya, dari itu. Wahwa al-imtina'u, mencegah dari apa? Al-imtina'u minaz-zina, yaitu dari berhias. Jadi kalau bisa wanita yang ditinggal mati itu jangan banyak, ya, glowing gitu, jangan banyak gaya gitu, ya. Termasuk masalah pakaian pun para ulama memberikan isyarat jangan sampai memakai pakaian yang menonjol, termasuk warnanya pun kalau bisa dengan warna-warna yang bisa menggoda, gitu, ya. Wal qaib, dan pun kepada wanita yang ditinggal masa
idah ditinggal mati, yaitu tidak boleh pakai apa, wangi-wangian. Tapi sekarang itu jarang ya. Biasanya kalau sudah tinggal mati, biasanya, tapi nggak semuanya, ada juga gitu, suka lagi tebar pesona untuk mencari, biar ada yang memberikan apakah gitu. Tapi kalau orang yang paham ilmu agama, pasti dia apa, tidak akan, yaitu bergiling, berhias, kemudian pakai wangi-wangian, karena menghargai apa kepada sang suami yang baru meninggal. Berapa lama? Yaitu kemarin masa idahnya berapa hari? 4 bulan 10 hari. Kayaknya selama hari itu mah tidak boleh apa, berhias diri dan memakai harum-harum. Walal mutawaffa anha zaujaha, kemudian wajib juga kepada wanita yang ditinggal mati itu oleh suaminya apa, wal mutawabatu, dan yang ditolak bain, ditolak 3, mulazamatul bait, wajib menetap di dalam rumah ya. Illa li hajatin, kecuali kalau ada hajat, misalnya kalau tidak ada yang memberi nafkah karena kerja itu tidak apa-apa, atau misalnya beli makanan keluar kalau tidak ada yang memberikan makanan atau apalah, kecuali ada kebutuhan itu tidak apa-apa. Kalau sengaja tebar pesona hukumnya haram. Jadi selama masa idah itu wajib apa, berada di dalam rumah, termasuk wanita yang tertolak bain atau ditolak 3, dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib selama masa idah itu tidak boleh tebar pesona. Pasdon, benar pasal tentang masalah istibro ini, maaf ya, ahkamil istibro. Istibro itu yaitu wawal logoton tolabatul baroah, yaitu mencari kebebasan ya, disebut istibro itu. Di antaranya amat. Waman istahdasa malakul amat, dan barang siapa orang yang memiliki baru amat, jadi maksudnya apa, membeli amat yang baru atau bedanya majikan, itu wajib ada istibro bahasa. Seperti idah sampai sana. Haruma maka haram alaihi kepada itu siapa malak, yaitu yang majikannya, apa al istimna'u biha, yaitu bersenang-senang kepada si amat, baik mewatinya, berhubungan apa jimanya atau ininya, tidak boleh selama apa, belum melakukan istibro. Hatta yastabiro'a, sehingga dia melaksanakan dulu istibro itu si wanita tersebut. Ingkana, walau bukti itu apa dalam si amat itu min zawatil haid, kalau dihitungnya dengan ukuran masa suci, yaitu bihaidatin, dengan 1 kali sucian atau 1 kali haid ya. Jadi kalau dihitung dengan dia wanita haid normal, yaitu cukup apa 1 kali haid atau masa suci. Apa tujuannya? Itu diantaranya itu apa, membersihkan rahim, takut yaitu berhubungan atau diwati oleh majikan awalnya, yang berhubungan suami istri. Wa in kana, kalau seandainya bukti itu si aman itu min zawati syuhur, dia itu hitungan haidnya tidak tentu, maka misalnya dihitung dengan hari, maka dihitungnya dengan bulan. Bisharin fakot, yaitu cukup dengan 1 bulan, yaitu istibroknya. Kalau dalam wanita yang merdeka itu masa idah, jadi tunggu dulu sampai 1 bulan. Kalau kita misalnya beli amat misalnya ya, pengen melakukan itulah hubungan suami istri misalnya, maka tunggu dulu dalam 1 bulan. Wa in kanas min zawatil hamli, kalau seandainya bukti itu si amatnya dalam keadaan apa, hamil, yaitu bil wadi, jangan dulu apa melakukannya atau apa gimana selama belum melahirkan istibronya. Selama belum melahirkan dia masih dalam kondisi hamil, maka tidak boleh melakukan kayak hubungan suami istri atau mewatinya. Wa idza mata, tatkala di mana mati siapa sayyidul umil walad. Nah, ini majikannya umil walad. Umil walad itu adalah apa? Budak amat perempuan yang mengandung dan melahirkan anak dari hubungan dengan suami dengan majikan gitu ya. Kalau misalnya ditinggal mati itu biasanya budak umil walad itu bisa merdeka biasanya kalau ditinggal mati oleh majikannya. Wa idza mata, kalau misalnya itu sayyidul mayyitnya meninggal,
istabroat maka wajib istibro nafsaha kepada dirinya itu si amat kal amati ya seperti amat yang tadi lah. Kalau misalnya dihitung dengan masa suci yaitu satu kali haid, kalau dihitung dengan hari atau bulan itu dengan 1 bulan. Misalnya dia amat meninggal si majikan pertamanya, kemudian ada majikan yang baru misalnya sama dan mengatur apa masa masa yang tadi. Kalau dengan haidnya begitu, kalau dengan bulan tadi 1 bulan, kalau dengan hamil menunggu sampai dia melahirkan. Itu istibro kalau orang apa kepada budak mah istibro namanya pada amat, kalau kepada orang yang merdeka itu disebut iddah. Faslun wa idza ardoas ini tentang masalah menyusui ya. Itu disebut ada kadang disebut saudara si susu rodok namanya. Almar'atu siapa perempuan bila baniha dengan air susunya itu si perempuan waladan kepada seorang anak soroh maka jadi siapa arodiu yaitu menjadi anak sesusu siapa waladu anaknya itu si anak. Tak bisa menjadi anak itu kalau misalnya menyusui terutama ya, makanya mohon maaf saya ingatkan kepada istri misalnya lagi menyusui jangan seenaknya gitu ya menyusui terutama anak tetangga, itu takut nanti ada terjadi ini anak sesusu. Wadaha bisyarta ini bisa menjadi anak itu dengan 2 syarat. Ahaduhuma pertama itu ayyakuna lahu dunal haulain dengan catatan si anak itu yaitu kurang dari 2 tahun. Kalau misalnya lebih dari 2 tahun, misalnya 3 tahun itu tidak masuk anak sesusu. Apalagi sebesar si emas ya, misalnya tergoda, misalnya tergoda ya pengen jadi anaknya. Lewat dari 2 tahun itu sudah tidak menjadi anak sesusu ya. Jadi kalau misalnya ada hubungan itu halal. Kalau di bawah 2 tahun itu menjadi anak sesusu. Kemudian wasani angkar dohom surodaatin, kedua catatannya harus dengan 5 kali sedotan si susunya itu ya, 5 kali yang masuk si minuman susunya. Mafrokotan dengan yang terpisah-pisah maksudnya 2 kenyotannya itu. Kemudian kalau misalnya ada ulama terutama di dalam syariat ini pun ada kalau misalnya gimana supaya ini karena anaknya takut ya kelaparan supaya tidak menjadi anak sesusu, ada caranya. Kan di antara syaratnya itu 5 kali masuk sedotan itu dengan mohon maaf satu gunung ya paham ya, 1 gunung. Kalau misalnya nggak mau jadi anak bisa digonta ganti, jadi jangan sampai 1 gunung itu 5 kali masuk ya. Jadi sekali ke sini sekali sini, insya Allah itu tidak menjadi anak sesusu ya. Kalau misalnya tidak mau tapi kita kasihan misalnya orang ibunya nggak ada, taktiknya gitu 1 kali ke sini atau 2 kali terserah, pindah lagi ke sini ke kiri ya, langsung pindah lagi, jangan sampai dalam 1 gunung itu 5 kali masuk. Kalau 5 kali masuk itu udah termasuk anak sesusu. Tapi udah jarang biasanya cangkel, kadang-kadang kasihan bayinya, biasanya juga tidak kekontrol gitu biasanya, maka terjadilah anak sesusu. Wayasiru dan jadi siapa jaujuha istrinya itu istrinya itu tadi si marah itu abalohu maka menjadi bapak. Jadi suami yang menyusui itu menjadi bapak ayahnya si anak tersebut. Itu menjadi haram pula untuk melaksanakan hubungan suami istri. Wa yahrumu 'alal mauti atazwizu ilaiha, dan haram kepada anak yang disusunya itu mengawini kepada ibu yang menyusui, apalagi kepada turunnya pun sama haram. Wa ila kulli min nasabiha, dan ke setiap nasab si ibu yang menyusui tadi, baik kepada anaknya, kepada siapa? Ibunya yang ibu menyusui, berarti nenek, berarti baik terus kepada siapa? Kalau laki-laki gitu, dan kepada suaminya. Itu haram hukumnya mengawini dari jalur ibu yang menyusui juga. Kemarin jalurnya sudah masalah mahram. Wa yahrumu, dan haram juga alaiha kepada siapa? Ibu yang menyusui itu tazwiju mengawini ilal mardo kepada sang bayinya yang disusui, wa waladihi, dan kepada turunannya, itu turunan si bayi tersebut, baik berarti
menjadi cucu ya, baik cucunya. Kemudian sebagian ulama itu duna mengkana bidarajati au ala tabaqatu minhu, kepada ayahnya pun. Misalnya Mas punya anak disusui oleh tetangga, Mas pun menjadi haram mengawini kepada apa? Tetangga tersebut yang menyusui anak itu ya, haram hukumnya. Makanya ya itu antisipasi, jangan diobral gitu ya. Itunya istri, kalau bisa istri kita itu jangan seenaknya memberikan apa? Susu kepada orang lain, takut itu nanti misalnya istrinya berikan susu kepada itu bayi tetangga, masa bisa jatuh cinta misalnya ya kepada tetangga tersebut, harus itu ya, maka jaga itu termasuk kepada atasnya itu dari jalur ayah. Kalau ke bawahnya yaitu dari apa, anak atau kepada adik kakak pun menjadi apa, haram kepada ibu yang menyusui. Gimana misalnya anaknya ini gimana anaknya yang ibu menyusui dengan kakaknya itu misalnya ya, dengan adik kakaknya yang itu sama jalur nasab, hukumnya pun haram walaupun tidak disusui, itu jalurnya sama. Oh itu bakotin itu. Atau kepada pamannya, gimana kalau pamannya sama, itu hukumnya haram karena sudah apa, jalur nasab. Dalilnya ada dalam surah An-Nisa ayat 23 di situ ya. Kecuali kan di situ pun ada pengecualian, berarti seperti masa lalu, seperti apa anaknya Nabi Adam itu kan berbeda. Itu kan innallaha ghafurun, itu ayat-ayatnya Allah memberikan ampunan, kalau dulu itu beda. Ya karena apa, terbatasnya apa ya, jalur atau nasab. Bagaimana misalnya seandainya terjadi itu ya, pernikahan misalnya yang tadi apa, misalnya si A karena punya anak, si Mas punya anak, kemudian disusui tetangga, si anaknya misalnya merantau, yang disusui itu nggak ada, si Masnya pun berpisah misalnya, suatu saat ketemu sama tetangga itu, tapi nggak tahu misalnya dulu itu pernah menyusui anaknya, misalnya gitu Mas, nikah, si anak yang disusuinya nggak ada misalnya, menjalin hubungan nikah sedangkan itu sudah haram. Kalau misalnya benar-benar tidak tahu, misalnya kemudian terjadilah pernikahan, itu tidak apa-apa. Tapi suatu saat misalnya datang si anak menyusuinya, maka ketika datang dan sudah tahu bahwa itu adalah haram untuk dinikahi, pas pun nikah harus pada hari itu laksanakanlah apa, kerusakan nikah melalui dengan talak ya. Kalau misalnya ada tragedi misalnya, tidak tahu barangkali ini tidak menyusui anak saya misalnya, suatu saat datang, itu tidak apa-apa ya, itu apa, melaksanakan pas menikah pada hari itu ketika kita sudah tahu. Maka barangkali ada pertanyaan tentang masalah lidah, terus tadi istibro, dan masalah saudara sesusu. Nah, ini tambahin takut panjang, takut ngantuk bisa kalau ngaji dengar lumayan, kalau tanya jawab enggak. Mas ada? Biasa. Kalau misalnya saudara sesusu punya anak, jadi dua-dua punya anak, boleh nggak? Anak dengan anak saya ini kan sesusu, dia punya anak dan saya punya anak saya kawin dengan dia, dengan anak dia, boleh nggak? Sepupu. Jadi Sepupuan sesusu. Sepupuan gitu ya, kan kemarin di antara mahram itu kan udah jadi maksudnya di kakak, itu sesuatu kan di kakak, antaranya itu kan di antara kemarin itu semaram itu masuk semahram, kecuali dipisah oleh kakek nenek, tak kecuali cucunya boleh ya. Kalau masih jalur anak itu sebagian ulama kan kemarin masuk mahram ya. Jadi intinya kalau udah sesuatu itu kan adik kakak lah intinya mah gitu ya. Walaupun saudara sesusu ada kakak haram kemarin, ada juga yang diadakan itu dengan apa kemarin, yaitu dengan kakek nenek, itu secucu lah, jadi mas cucu secucu itu bisa. Dibuatnya jalur cucu lah bolehnya mah gitu. Kalau itu sebagian ulama itu mengatakan haram masih. Jadi intinya kalau udah saudara sesusu itu ya udah masuk adik kakak lah gitu. bukan anak-anaknya Ya, anak-anaknya bukan ya sepupunya itu. Jadi sebagian ulama itu di jalurnya dari jalur cucu.
Jadi kalau masih jalur anak itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh, gitu ya. Ini kalau kita kawin sama sepupu nggak boleh. Iya, makanya kemarin ada juga bilang seperti jalur paman seperti ini kan, tobako minhu. Nabi itu bisa kawin anaknya sama Fatimah sama Ali kan sama. Nah ya seperti itu. Seperti kalau kondisi bingung gitu gimana? Jadi anaknya anak saya sama anaknya Warkim gitu dikawinin gitu kan. jadi bukan emasnya ke anak ini ya. Ini bukan jalur anak sama anak. sama anak ya. Itu mengatakan boleh karena itu bukan mahram ikatan darah gitu ya sebagian ini. Tapi sebagian ulama tetap mengambilnya dari jalur cucu. Seperti emang dari apa ngambil kisah seperti apa tadi Sayyidina Ali gitu ya. Itu kan dari jalur apa paman yaitu anak. Itu mah kan anak paman kalau Sayyidina Ali itu mah ya. Itu mah kan dari anak paman itu mah. Bukan adik kakak itu. Gitu. Ya, kalau ini sesusu. Iya. Saya sama Warkim satu kesusuan tapi bukan kayak adik. Ya intinya Tapi gini, anak kalau udah sesusu itu masuknya kategori ada apa? Adik kakak gitu ya. Jadi intinya berarti sepupuan gitu kan. Nah, jadi hukumnya itu tidak boleh kecuali dari jalur cucu gitu. Masih udah jadi kakek, ini jadi kakek gitu. Biar ulama itu yang membolehkan. Jadi kalau selama sepupuan itu tidak boleh gitu. Tapi ada juga yang mengatakan boleh juga sebetulnya ada gitu ya. Tapi kalau buat jalur sini itu ini tobako minhu. Itu jadi tidak kalau jalur sini. Emang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh karena itu kan sepupuan gitu. Ada yang boleh. Sepupuan itu ada juga yang bilang bahwa kecuali kalau ini perempuan saya laki-laki itu boleh dengan anaknya dikawinin antara anak saya dengan anak dia. Kecuali laki-laki malah apa saya mau laki-laki tapi kalau satu perempuan boleh seperti itu. Iya maksudnya kalau mau jalur stopa kotuminhu maksudnya di sini termasuk masalah sepupuan itu menjadi tidak boleh ya. Kalau di sini emang sebagian ulama terutama dalam kitab yang kemarinnya gitu ada yang mengatakan boleh kalau sepupuan itu ya boleh melakukan apa nikah gitu ya. Kalau itu boleh kecuali yang terpisah bisa menjadi boleh itu dari jalur apa kakek nenek itu jadi cucu pada cucu intinya mah gitu. Olehnya kalau dari jalur sini gitu ya. Walaupun ya itu ada ulama yang boleh kan. Tidak apa-apa. Nah itu mas intinya mah. Ya saya mau ngambil kepada rujukan ulama yang lain maka tidak apa-apa. Ya, tapi kalau dari jalur sini mah tetap gak boleh. Jadi yang tadi satu lagi dijelasin dari Ustaz. Misalnya tadi udah menyusui anaknya Pak Warki, saya disusui sama istri saya, misalnya gitu. Anaknya Pak Warki. Nah sebetulnya maksudnya saya jatuh cinta misalnya gitu, kawin sama ini nggak boleh. Nggak boleh, harap udah jelas. Sama istrinya misalnya, Mas Pak Warki udah nggak ada kan itu. Iya kan tadi udah jelas, halo. Jadi udah satu ikatan darah tuh itu bahasanya itu a'ala atau kepada ke atasnya dari jalur anak tersebut ya otomatis siapa ayahnya tadi gitu. Jadi haram jadi sudah masuk ikatan darah begitu. Nah, termasuk yang tadi juga sepupuan itu. Jadi itu masuknya udah masukkan ikatan darah. Jadi ada juga ulama itu kalau dari jalur sini itu terpisahnya dari sana aja kakek nenek itu. Jadi cucu sama cucu. Sayyidina Ali kan itu anaknya paman itu. Beda lagi terpisah. Ya. Anak sepupu. Ya sepupuan yang sama itu ya. Nabi bin Sayyidina Ali kan sepupu. Punya anak Siti Fatimah. Jadi sepupu kawin sama anaknya. Ya itu makanya sebagian ulama itu merujuk ke sana yang membolehkan itu. Membolehkan yaitu apa sepupuan itu. Yang merujuk ke Sayyidina Ali. Tapi kalau dari sini tabaqatun minhu termasuk yang tadi bahasa kalau dari sini. Kalau yang ulama lain yang tadi sepupuan yaitu merujuk kepada apa Sayyidina Ali juga itu hukumnya menjadi Kalau di daerah Sumatera Barat ya itu
ibu sama bapaknya berarti kakak, Ya. anaknya menikah. Itu baru. Jadi bapak sama ibu, karena adat istiadatnya Untuk menjaga itu ya. harta Warisan. warisan Ya. itu turun dari Ya, keluarga biar ini. biar nggak Tapi keluar. yang paman ini sebagai anak paman biasanya itu sebagai apa namanya, jadi penghulu, jadi datuk, jadi segala macam. Jadi ini suka dipasangkan begitu. Jadi Iya. anak paman menikah sama itu nggak berani. Dan itu dari dulu mereka adat dan agamanya juga kuat. Ya, makanya itu sebagai makanya menjadi pilihan itu, maka sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa boleh itu merujukannya kepada Sayyidina Ali itu, karena Sayyidina Ali kan keponakan baginda Rasul, bolehkan. Tapi kalau mau rujuk ke sini Syekh Muhammad Al-Ghazi bahasanya tadi tabaqatu minhu, masuk sepupuan itu. Jadi ikhtiar, artinya ikhtiar itu ya tinggal pilihan aja gitu. Nah juga yang mengatakan kenapa ulama ini mengatakan tidak boleh gitu ya, sepupuannya tadi tujuannya supaya memperbesar hubungan silaturahmi, tujuan ulama ini gitu ya, yang tidak membolehkan. Kalau yang membolehkan tadi rujukannya pertama kepada saudara yang tadi tragedinya, kedua yaitu biasanya adatnya untuk menjaga harta warisan. Kalau dari ulama ini yang tidak boleh alasannya tadi apa, supaya nikah kok bisa kepada turunan yang lain untuk memperluas, memperbanyak saudara. Ini tujuan ulama ini begitu. Jadi saya pernah baca ada keterangan yang memang nikah sama saudara itu rasa cintanya kuno, karena udah kenal dari kecil, Ya, karena dekat darahnya. Jadi kalau sama orang lain itu rasa cintanya lebih tinggi. itu pun termasuk apa? Ya salah satu ini apa namanya ya, termasuk inilah kayak kan alasan ya, tambahannya ya, untuk tambahan rasa cintanya. Kan biasanya kan bisa bisa hidup menjadi sakinah itu tumbuhnya apa? Mawaddah dan warohmah. Bahasa mawaddah itu apa, cinta gitu. Nah, itulah ulama ini menekankan begitu. Ya, gimana? Yang lain cukup? Sudah? Ya, alhamdulillah ilmu yang kita dapat mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, kesannya mudah-mudahan menjadi ilmu syafaat pertolongan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.